dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ketiga, dan sekaligus juga menjadi penutupan doa pekan sedunia untuk persatuan seluruh umat Kristen. Dan juga pada hari Minggu biasa yang ketiga ini dipilih oleh Mendiang Santo Fransiskus menjadi hari Minggu Sabda Allah. Lewat bacaan yang akan kita dengarkan, kita diingatkan bahwa keselamatan Allah itu tidak terbatas bagi bangsa atau kelompok tertentu saja, karena keselamatan Allah itu dianugerahkan untuk semua orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Seperti para muridnya diutus Yesus, begitupun kita semua diutus untuk mewartakan kabar keselamatan ini. Barangkali perutusan ini akan berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan, namun kita harus tetap yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Maka mari saudara-saudari mencoba merenungkan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini. Apakah kita sungguh sebagai pengikut Kristus, sungguh tetap bersatu sebagai satu kawanan domba untuk mengarahkan hidup kita kepada Allah dan Yesus Kristus, ataukah ada hal-hal lain yang ingin kita cari dan kita capai dalam kehidupan, sehingga seringkali sikap ego yang tumbuh dalam diri kita berkembang di dalam kelompok kita masing-masing, sehingga kita agak ekstrim dan akhirnya sadar atau tidak itu menjadi penghalang untuk karya keselamatan Tuhan yang seharusnya terjadi di muka bumi ini. Maka mari saudara-saudari, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, kita hendak di hadapan Tuhan, menyadari diri kita, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, serta mempersembahkan diri kita, niat dan doa-doa kita masing-masing. Kita juga mau dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Pertama, mensyukuri rahmat panggilan hidup yang diberikan kepada kita masing-masing. Terlebih bersama dengan para imam kita yang merayakan ulang tahun imamatnya pada kesempatan ini, yang merayakan hari ulang tahun ke-25 Pesta Perak, yaitu Pastor Refli, Pastor Simon Gausu, dan Pastor Julius Malik. Sementara yang merayakan hari ulang tahun yang ke-24, kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini Pastor Yeremias Doki, Pastor Filipus Kala, dan Pastor Daud Labolo, serta bersyukur bersama dengan keluarga atas kesembuhan dari Ibu Herlina Roslinda dan juga anak terkasih Yohanes Bastian Yosef, serta senantiasa juga dalam doa-doa kita membawa mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya anggota gereja kita Lucia Winsar, Ibu Yohana Pagasing atau Mama Isa, Yohanes Umbas, ketiga-tiganya sementara dirawat di rumah sakit Stella Maris, serta memohon anugerah rahmat keselamatan bagi seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, utama yang kita bawa dalam doa kita pada kesempatan ini, 4 hari meninggalnya Ibu Yasinta Lin Cekuan atau Lina Cahyadi, kemudian Tuan Herman yang meninggal tanggal 22 Januari kemarin dulu,
Herman Herjos Johan Kneck. Dia adalah PNA yang senantiasa mengurus bantuan untuk masuk di keuskupan kita, salah satu yayasan di Jerman. Kemudian juga kita membawa dalam doa-doa kita Opa Lukas Pena, Oma Regina Weko, dan juga Laurentius, Mama Elizabeth, dan juga Willy Brodus Wakso, genap 1 tahun dipanggil Tuhan, dan semua keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita hening sejenak. Mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan. Yesus Kristus,
Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bimbinglah tingkah laku kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga dalam nama Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus, kami mampu menghasilkan banyak karya yang baik. Dan dengan demikian, semakin banyak juga orang memahami, mengerti akan karya penyelamatanmu yang Kau nyatakan melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersuka cita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Siapakah aku harus gentar? Tuhan
seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasihat kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau
di daerah Sebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar. Dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita baru saja menjawab, berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, lalu kita menjawab, apalagi jawaban tadi? Lupa. Kalau kita tidak nyanyikan lagi, kita lupa lagi ya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup. Cocokkah? Kalau saya tanya di mana cocoknya ini bacaan pada hari ini? Ada yang menjawab, di mana cocoknya? Jangan kita menjawab cocok. Ya, sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup. Cocokkah? Ya cocok, tapi kalau ditanya di mana cocoknya? Lalu mungkin kita bisa sharing, ya. Mungkin ada yang langsung melihat dari atas dalam bacaan Injil, mungkin ada yang bisa melihatnya di bacaan pertama, mungkin ada yang bisa melihatnya di bacaan kedua. Pada hari Minggu ini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita boleh merenungkan beberapa hal. Sebenarnya saya siapkan renungan ini cukup panjang. Ada dua bagian besar. Isi ringkas bacaan pada kesempatan ini sangat jelas. Bacaan pertama mengarah ke bacaan Injil, di mana dalam bacaan pertama Bapak Ibu Saudara terkasih, rakyat Galilea yang terdiri dari suku Sebulon dan Naftali diangkat ke Asiria, dan Yesaya menjanjikan pembebasan, dan janji itu memberi harapan dalam kegelapan pembuangan bagi mereka. Di sanalah agama Yahudi dirongrong karena berhadapan dengan orang-orang kafir atau bukan orang Yahudi. Bagi mereka yang bukan orang Yahudi itu orang kafir. Ada juga yang memahami hal itu sampai pada saat ini. Lalu Matius dalam Injilnya itu ketika Kristus memulai pewartaan kabar gembira di Galilea, dan dialah cahaya yang menerangi. Jadi langsung ada follow up medisasi hubungan dengan bacaan Injil pada kesempatan ini. Sementara dalam bacaan kedua, persoalan mengenai kesatuan gereja sudah timbul sejak permulaan berdirinya. Gereja Korintus adalah salah satu gereja pertama yang didirikan oleh Paulus. Di sana telah mulai bersaing beberapa kelompok. Mereka mencari dukungan dari pewartaan Injil masing-masing. Lalu Paulus menunjukkan bahwa perpecahan yang demikian itu tidak ada artinya dan tidak ada gunanya, karena hanya satu pembaptisan, dan semuanya itu harus diterima dari Kristus sebagai cahaya dan terang. Kita semua disatukan dalam Yesus Kristus. Itulah penyelamat kita,
dan lewat dia kita mengambil bagian dalam pewartaan sabda Allah. Dan dengan demikian pewartaan sabda Allah berada di atas segala-galanya, dan itu akan menutupi segala kepentingan pribadi, kelompok, dan siapa saja. Maka yang dijaga adalah persatuan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita boleh mensyukuri karya-karya Tuhan yang besar dalam seluruh kehidupan pada kesempatan ini. Pada hari ini, Minggu tanggal 25 Januari, kita merayakan hari Minggu Sabda Allah, di mana ditetapkan oleh Paus Fransiskus dengan menerbitkan surat apostoliknya Aferuit Illis pada tanggal 30 September 2019, dan Paus Fransiskus ini menetapkan hari Minggu biasa ketiga dirayakan sebagai hari Minggu Sabda Allah. Juga merupakan hari penutupan pekan doa sedunia untuk kesatuan umat Kristiani, dan pula hari bertobatnya Rasul Paulus yang kita dengarkan dalam kisah-kisahnya. Sehingga ada banyak tema yang bisa kita renungkan pada hari ini, dan bacaan-bacaannya juga penuh inspirasi yang mengingatkan kita akan karya-karya besar Tuhan di dalam pewartaan Injil kabar sukacita keselamatan umat manusia. Kita mulai saja dengan bacaan yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih dari surat Rasul Santo Paulus yang mengingatkan adanya perpecahan di antara umat. Umat terbagi-bagi dan mereka mengaku dari golongan yang berbeda-beda dan membanggakan keunggulan dari golongan sendiri. Ada yang menyebut diri dari golongan Paulus, golongan Apolos, dari golongan Kefas atau Petrus, dan bahkan ada yang mengklaim diri dari golongan Kristus, yang lain bukan. Disinilah kita menyadari pentingnya kesatuan, dan itulah yang diusahakan dan dinasihatkan oleh Paulus. Kristus tidak terbagi-bagi. Kristus hanya satu, dan dialah yang mempersatukan semua golongan itu. Kita hidup pada zaman sekarang ini di mana umat Kristiani terpecah dalam banyak sekali golongan atau gereja-gereja atau didominasi jemaat yang masing-masing bisa membanggakan atau malah menyombongkan golongannya sendiri dan meremehkan yang lain. Maka pekan doa sedunia untuk kesatuan semua orang Kristiani ini sungguh penting untuk menyadarkan kita semua bahwa Kristus hanya satu, dan dialah yang menjadi pokok persatuan kita. Tapi bagaimanapun juga Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, persatuan ini tentu menuntut sungguh akar dan kedalaman iman yang harus kita perjuangkan. Maka kalau kita menyadari hal ini Bapak Ibu saudara terkasih, bagi kita orang Katolik saya kira kita tidak perlu sombong, walaupun akar iman itu sungguh-sungguh boleh kita temukan baik di dalam sejarah bangsa Israel yang tumbuh dan berkembang. Dan kita bisa temukan sejak dari awal, sejak datangnya cahaya itu, yaitu Yesus Kristus. Namun semuanya ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tetap berharap bahwa kesatuan seluruh umat Kristen di seluruh dunia boleh tercapai pelan-pelan. Tapi kita yakin bahwa hal itu akan terjadi di kemudian hari, paling tidak dengan iman yang kokoh kuat yang kita miliki. Maka yang lain-lain boleh melihat kita, dan kalau kita sungguh menghidupi hal ini bahwa Kristus yang hidup dan bukan diri kita saja, bukan kelompok dan kepentingan kita masing-masing. Tema yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, bertobatnya Santo Paulus, dan kita semua tahu sebelumnya ia bernama Saulus bahasa Latinnya, atau Saul bahasa Ibraninya, yang namanya sama dengan nama Raja Israel yang pertama. Raja Saul, ia adalah seorang Farisi yang taat dan fanatik dan mengejar-kejar para murid Yesus untuk ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Saul yakin bahwa Yudaisme sebagai keyakinan yang diperjuangkan adalah agama yang benar,
Sedangkan sekte Yesus itu sesat dan harus dibinasakan. Namun dalam perjalanannya ke kota Damsyik untuk menanggap orang-orang Kristen, ia dijatuhkan dari kudanya oleh Yesus. Yesus menghardik dia, "Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku?" Kalimat ini sekaligus menyatakan bahwa Yesus berada di dalam diri setiap orang Kristiani. Seperti sabda Yesus di dalam Injil Matius 25 ayat 45, "Apa saja yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku." Yesus ada di dalam diri orang-orang Kristiani yang dianiaya, yang dihina, dan yang menderita sengsara. Dan sejak itulah Saulus bertobat, menyerahkan diri dibaptis, dan menjadi pewarta Injil Yesus yang paling bersemangat, dan kemudian menjadi martir dipenggal kepalanya di kota Roma. Kota Roma adalah pusat dunia sampai pada saat ini, dan dengan demikian menjadi perhatian dan tempat persyarahan bagi kita orang Kristiani. Lalu tema yang ketiga adalah hari Minggu Sabda Allah yang ditentukan oleh Paus Fransiskus. Sabda Allah itu berisi apa? Ia berisi firman Allah, dan firman Allah yang telah menjadi manusia. Ia berisi sabda-sabda Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus, karya-karya pelayanan dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sabda Allah itu juga berisi tentang kisah sengsara, wafat dan kebangkitannya, dan peristiwa ia naik ke surga, dan saat ia memilih dan mengutus para rasul ke seluruh dunia, seperti yang diwartakan dalam Injil Matius pada hari ini. Yesus adalah sabda Allah itu yang menjadi terang dunia, sehingga bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan dan bayangan-bayangan kematian telah melihat terang yang besar. Dan di negeri atau di dalam dunia yang dinaungi oleh maut itu telah terbitlah terang. Dan inilah kabar sukacita dari Allah yang kemudian mengajak manusia untuk menerima dan menjawabnya dengan pertobatan, di mana Yesus sendirilah pewarta Injil yang pertama dengan bersabda, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Penginjil Matius menceritakan bagaimana Yesus memanggil para muridnya yang pertama. Mereka adalah nelayan-nelayan sederhana di pantai Danau Galilea, tetapi kemudian mereka tersebar ke seluruh dunia, yang dikenal pada waktu itu yaitu ke seluruh dunia kekuasaan kekaisaran Romawi. Mereka pergi ke ujung bumi, dan itu berarti sampai ke ujung pantai barat Eropa di Portugal. Dan Petrus dan Paulus menuju jantung ibu kota kekaisaran Romawi, yaitu kota Roma yang sampai sekarang ini dijuluki sebagai kepala dunia atau pusat dunia. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita sungguh mengenal karya penyelamatan Allah berkat karya rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka dari refleksi ini Bapak Ibu saudara terkasih, kita diajak untuk sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus dan persatukan diri sepenuhnya di dalam diri Yesus Kristus melalui gerejanya. Diharapkan pertama untuk bertekun dalam iman pengharapan bahwa kita semua dipersatukan oleh Allah dan Yesus Kristus untuk menghadirkan karya kemuliaannya di tengah dunia ini lewat tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Maka kalau Kristus yang sungguh-sungguh kita yakini dan kita percayai, apapun karya kita, apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, kalau tetap diwarnai dengan kuasa dan kasih Tuhan dalam Yesus Kristus, maka kita senantiasa semakin berserah dan percaya sepenuhnya kepadanya.
Dan ini kita tumbuh kembangkan dalam diri kita masing-masing, di dalam keluarga kita. Kemudian kita berada dan membangun komunitas di mana kita berada. Kita tetap yakin juga bahwa yang buat komunitas-komunitas ini adalah semangat Kristus sendiri yang mau dan ingin untuk menyatakan karyanya di tengah dunia ini. Sehingga kita saling melayani di dalam komunitas kelompok kita. Lewat sharing-sharing bersama, melalui pertemuan-pertemuan yang kita adakan. Kalau kelompok kita menjadi solid untuk sungguh menghadirkan kabar sukacita, kabar gembira, dan kebahagiaan di dalam kelompok kita. Lalu mulai kelompok kita itu, kita keluar dari kelompok kita untuk boleh menularkan kepada yang lain. Dan kalau kita sepaham dan sepakat dengan itu, maka yakinlah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih bahwa warta karya penyelamatan Tuhan itu akan tetap merambat seperti akar rumput untuk semakin menghadirkan kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau kita mewartakan diri kita di sana, maka bagaimanapun juga akan menjadi hancur karena kita tidak berpegang teguh pada keyakinan mendasar yang mendorong dan menuntun kita. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dalam setiap karya-karya yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tetap mengakui kesatuan dengan penuh ketekunan kesabaran, karena Kristus sendiri yang telah mempersatukan kita, bukan karena kita mencari nama, mencari diri sendiri, mau membuat kelompok kita jauh lebih daripada kelompok lain. Tetapi bagaimanapun juga kita tetap yakin dan percaya dalam kesatuan itulah kita tetap membuka hati kita kepada siapa saja, kepada kelompok apapun yang ada utamanya di paroki kita. Moga-moga di paroki kita ini sungguh semakin terpatri hidup kebersamaan kita, penuh dengan persaudaraan, dan dengan demikian hidup solidaritas akan senantiasa menjadi perwujudan iman kita untuk selalu membuka hati prihatin dalam setiap langkah kehidupan menghadirkan yang terbaik. Semoga dengan demikian kemuliaan Allah akan semakin kita nikmati bersama orang-orang yang kita jumpai dalam karya pelayanan kita. Semoga demikian. Amin. Kita hening sejenak. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan surat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Allah Bapa kita. Semoga terang putranya Yesus Kristus membawa harapan dan keselamatan bagi semua orang. Mari mengatakan, semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga umat Allah di dunia ini menjadi laksana terang besar yang bersinar dalam kegelapan. Semoga para bapak dan ibu serta anak-anak melibatkan diri untuk membangun dunia yang lebih baik. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga para pemimpin dunia membawa sinar harapan dalam kehidupan rakyat yang menderita dengan memberi keadilan kepada mereka yang tertindas, martabat manusiawi kepada setiap orang, dan pertolongan serta hiburan kepada mereka yang tidak bisa menolong diri sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga umat-Mu ini
dapat hidup rukun dan damai dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dan dalam negara kami. Semoga komunitas Kristiani selalu dijauhkan dari segala perpecahan. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi mereka yang masih mencari-cari dan meraba-raba dalam menemukan arti kehidupan ini, semoga mereka menemukan Kristus sebagai jawaban atas kerinduan hati mereka akan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga kami di sini dan seluruh umat Kristiani menjadi seperti terang di atas gunung bagi semua orang yang melihat kami. Terang yang menuntun orang kepada kasih Allah. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga para imammu yang merayakan hari ulang tahun imamatnya pada hari ini, semakin kau teguhkan, kau kuatkan dalam menghidupi dan menjalani hidup imamat yang kau percayakan kepadanya, sehingga lewat karya-karya yang dinyatakan kepada umatmu, mereka semakin menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Kuatkan mereka dalam menjalankan tugas perutusan yang kau percayakan kepada mereka semua. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Kami juga bersyukur atas rahmat kesembuhan yang boleh kau nyatakan kepada saudara-saudari kami, Heliana, Roslinda, dan Yohanes Bastian Yosef. Semoga dengan pemulihan yang dialami oleh saudara-saudari kami ini, dan semakin kau sembuhkan, kau kuatkan dalam seluruh perjalanan hidup, dan kau berkati seluruh harapan rencana-rencananya, sehingga apa yang diupayakan di masa akan datang semakin menjadi ketanda kekuatan baginya untuk hidup damai dan bahagia, sehat walafiat. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menaruh pengharapan kepadamu untuk penyembuhan bagi saudara-saudari kami yang sakit, utamanya Ibu Yohana Pagasing, Lucia, Winsar, Yohanes, Umber. Semoga dengan kuasa kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap manusia, utamanya mereka yang lemah dan sakit, mulai usaha-usaha dinyatakan kepadanya, saudara-saudara kami yang sakit suatu saat akan peroleh kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang. Ibu Yasinta Lince Kuan atau Ibu Lince Cahyadi yang telah Engkau panggil 4 hari yang lalu. Opa Lukas Pena, Oma Regina Weko, Laurensius Wegu, Elizabeth Beku, dan Willy Woldus Wekso, serta Tuan Herman. Semoga orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh perjuangan kehidupan di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sehingga hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, janganlah membiarkan orang yang percaya kepada Putra-Mu hidup dalam kegelapan dosa. Semoga Putra-Mu menjadi penuntun kami di jalan menyongsong Engkau. Allah kami,
kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan yang persiapkan persembahan kita. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya, yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu semungkapan kesediaan kami untuk bertobat dan menerima kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian juga sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Pandanglah kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Dimuliakanlah namamu
Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dengan satuan dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sabdamu yang menerangi kami dalam tubuh putramu yang menguatkan kami. Semoga kami semakin bertekun mengusahakan persatuan antara kami sampai kami mengalami kesatuan penuh denganmu di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Berita Paroki Hari Minggu Biasa ketiga 25 Januari 2026. Perayaan liturgi satu pekan 26 sampai 31 Januari 2026. Peringatan wajib Santo Timotius dan Titus 26 Januari. Peringatan wajib Santo Thomas Aquino 28 Januari. Peringatan wajib Santo Yohanes Bosco 31 Januari. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan berikut ini. Pengumuman ketiga, Carolina Cynthia Jimiawan dengan Andre Widianto. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Akan diadakan baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD pada hari Minggu 15 Februari 2026. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilahkan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki paling lambat 13 Februari 2026. Dibuka pendaftaran calon komuni pertama Paroki Kristus Raja Andalas dengan syarat pendaftaran sudah dibaptis secara Katolik, sekolah dasar kelas 4 dan atau berusia 10 tahun ke atas, memasukkan fotokopi surat baptis, kakak biduk, dan pas foto 3x4 2 lembar. Pendaftaran dilakukan di Sekretariat Paroki setiap hari kerja, Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 14. Kolekte Misa Sabtu dan Minggu 17-18 Januari 2026. Total kolekte gereja Rp22.803.200. Penerimaan kolekte via rekening gereja Rp3.077.700. Total kolekte pemeliharaan gereja Rp13.175.000. Misa syukur kor gabungan Rp550.000. Misa Requiem Oma Maria Pongo Rp799.000. Sumbangan gereja dari Dr. Teresia Jakarta Rp7 juta, CH Rp2 juta. Sumbangan pemeliharaan gereja Teresia Ojon Rp3 juta, NN Rp802.000. Kami mengaturkan terima kasih atas sumbangan Bapak Ibu. Informasi tabisan Imam Diosesan Kams pada tanggal 5 Februari 2026 di Paroki Santa Teresia Rantepao akan dilaksanakan penerimaan tabisan imamat untuk 3 orang calon imam Diosesan Kams sebagai berikut. Diakon Florian Indra Kusuma Irawan, lahir di Sorong 24 April 1997 dari Paroki Hati Maria Tak Bernoda Makale. Diakon Marcelinus Dewandari, lahir di Labasa 26 April 1997 dari Paroki Santo Mikael Labasa. Diakon Charles Tomana, lahir di Makale 16 Oktober 1997 dari Paroki Hati Maria Tak Bernoda Makale. Apabila umat mengetahui adanya halangan atas penerimaan tabisan dari para calon imam tersebut, mohon segera menyampaikannya secara konfidensial atau rahasia kepada Uskup Agung Kams atau anggota Kuria Kams. Demikian berita paroki, terima kasih atas perhatian kita. Sehubungan dengan tabisan yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari di Toraja, persisnya di Toraja Utara, Paroki Santa Teresia Rantepao, maka minggu depan sebenarnya ini
Informasi dari Keuskupan sudah 2 minggu, hanya lupa mengumumkan minggu lalu. Minggu depan kolekte kita untuk pemeliharaan gedung atau pemeliharaan gereja. Kita khususkan untuk kolekte tabisan imam, di mana kita dipanggil semua seluruh umat di Keuskupan Agung Makassar untuk berpartisipasi mendukung perencanaan tabisan ini. Jadi selain doa, kita ikut juga mengambil bagian dalam menunjang seluruh kegiatan sehubungan dengan tabisan. Sebagaimana kita tahu bahwa tabisan itu cukup membutuhkan banyak biaya juga. Sehingga panitia melalui keuskupan atau keuskupan menghimbau kepada kita untuk berpartisipasi. Sekali lagi, untuk kolekte kedua yang akan datang, kita khususkan untuk tabisan imam baru kita di Keuskupan Agung Makassar untuk 3 calon imam projo. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ada kolekte atau masih ada sumbangan kolekte dalam minggu ini karena belum diserahkan kepada bendahara, maka itu masih ada di kami. Minggu depan baru diumumkan hal itu. Semuanya pengumuman kolekte kita berusaha sebenarnya untuk merincikan hal itu sehingga di bisa pertama, kedua, ketiga diharapkan bahwa itu tetap ada di Videotron, tetapi yang diumumkan adalah kolektifnya saja. Kita tetap memperhatikan apa yang ditayangkan di Videotron sebelum perayaan Ekaristi dimulai dan mungkin juga sesudah perayaan, sehingga informasi-informasi boleh kita dapatkan lebih banyak lagi. Kemudian kegiatan minggu ini tadi sudah sampaikan beberapa perayaan yang akan dibuat. Utamanya akan dibuat oleh Keuskupan pada tanggal 28 Januari nanti. Maka para imam berkumpul lagi untuk merayakan pesta jubileum bersama dengan imam yang merayakan pesta imamat 50 tahun pesta emas dan merayakan pesta perak 25 tahun di katedral yang akan diawali dengan perayaan Ekaristi bersama yang tentu akan dipimpin oleh Bapak Uskup. Barang siapa yang mengikuti perayaan itu dengan mengikuti live streaming, silakan, saya sudah kirim linknya di grup Depas. Moga-moga Depas meneruskan kepada seluruh umat di rukun masing-masing dan di wilayah. Sekali lagi, kalau ada yang mau ikut, silakan mengikuti perayaan itu. Kalau ada juga yang mau datang di katedral, saya kira sebagai perayaan iman, umat tetap boleh ikut dalam perayaan itu. Saya kira ini beberapa tambahan yang boleh saya sampaikan. Dan yang terakhir, untuk kita semua seluruh umat di Paroki Andalas, akhir-akhir ini mungkin ada berita-berita yang kita dengar. Kami berharap bahwa cerita-cerita miring itu sudah selesai. Dan kita berusaha komitmen untuk melaksanakan apa yang telah kita upayakan bersama. Mudah-mudahan semakin membantu kita dalam kebersamaan. Kalau masih ada cerita-cerita miring, itu urusan pribadi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sehingga kalau ada hal-hal yang akan muncul di kemudian hari, bertanggung jawab untuk seluruh informasi itu. Saya tekankan hal ini karena saya kira satu garis besar yang selalu saya ramu dalam hidup rohani adalah tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, termasuk kami para imam. Dan dengan demikian mohon supaya dalam menyikapi segala situasi dan kondisi kita berpikir lebih jauh ke depan, bukan hanya untuk sesaat saja. Karena banyak hal yang seringkali kita tidak pikirkan, tetapi efeknya jauh lebih besar. Dan mungkin itu yang terjadi. Tetapi mari kita melihatnya sebagai suatu karya yang harus kita olah dalam kesadaran penuh. Dan hanya kesadaran itulah yang menumbuhkan pertobatan dari diri kita
untuk senantiasa mau dan ingin berubah terus-menerus. Sekali lagi saya garis bawahi, tidak ada manusia yang lahir secara sempurna dalam arti dalam dirinya sudah terpatri seperti Yesus, bahwa dia tidak akan berbuat kesalahan dan kekeliruan. Tetapi justru karena kelemahan manusiawi kita, maka kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Tetapi apakah kita menyadari hal itu dan mau untuk mempertanggungjawabkan, itu yang paling penting. Maka mari saudara-saudari kembali menyatukan hati kita. Moga-moga segala keputusan yang saya ambil sebagai pastor paroki boleh kita upayakan bersama dengan melihat hal yang jauh lebih jelas. Sekali lagi kami berharap bahwa kisru itu sudah selesai semua dan semua bisa dipertanggungjawabkan untuk kita secara kekeluargaan ke dalam. Harap dipahami dan dimengerti akan hal ini, sehingga saya tidak mau lagi mendengar bahwa ada berita-berita miring di masa-masa akan datang. Mohon maaf bagi mereka yang mungkin berasal dari luar, ini adalah untuk kami di Paroki Andalas akhir-akhir ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Percayalah bahwa seluruh pengurus dan semua yang mengambil bagian dalam hal ini, kita bersama-sama mau dan ingin menyatakan yang terbaik di tengah-tengah umat kita. Dalam kebersamaan kita mudah-mudahan membantu kita untuk semakin membangun persaudaraan, tetap hidup solidar satu sama lain, dan dengan demikian kebersamaan itu akan semakin teguh dan kuat karena Kristus yang mempersatukan kita. Mari saudara-saudari, terima kasih atas seluruh perhatian kita, pengertian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang mengambil bagian, dan semua saja yang sudah mempersiapkan videotron dan juga kelompok dekorasi. Mari kita akhiri peran ini dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Malah kita pergi, kita diutus. Amin.